فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ma'asyiral ikhwah al-ahibbah, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum ayat Qur'aniyah dan ahadits as-sahihah pada pengesaan Rabb semesta alam. Kajian dengan materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafidhahullahu ta'ala. Kita masih berada pada judul bab yang sama pada beberapa pertemuan malam terakhir ini tentang Kitabun Nas li ajli tauhid, bolehnya untuk memerangi umat manusia, bolehnya untuk menumpahkan darah, bolehnya untuk membunuh dengan alasan tauhid. Dan hadis yang akan kita baca pada pertemuan malam hari ini adalah hadis yang terakhir, artinya masih tersisa satu hadis. Hadisnya panjang, kita akan baca insyaallah taala. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Al-khamis wa sab'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-175. Hadis yang ke-175. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Qala haddana Ishaq bin Ibrahim, masyhur dengan Ibnu Rahawai, Ishaq bin Rahawai. Teman dekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala qultu li Abi Usama. Ishaq bin Rahawai meriwayatkan dari Abu Usama, Hamad bin Usama. Sikoh. Kata dia, ahaddatsakum Hisham bin Urwa. Hisham bin Urwa dari bapaknya Urwa bin Zubair, dari bapaknya lagi. Ini kisah datang dari Abdullah bin Zubair dari bapaknya Zubair bin Awwam. Jadi silsilah periwayatan kekeluargaan Hisham bin Urwa dari bapaknya Urwa bin Zubair dari saudaranya Abdullah bin Zubair, karena Urwa dan Abdullah bersaudara. Keduanya putra dari Zubair bin Awwam. Hadisnya Abdullah bin Zubair. Qala, kata dia, mulai pada inti dari kisah hadis ini, lamma waqafa Zubairu yaumal jamal da'ani fakumtu ila jambihi. Ketika Zubair bin Awwam ikut hadir di perang Jamal, perang diistilahkan dengan nama onta. Onta yang ditunggangi oleh Aisyah semenjak keluar dari kota Makkah menuju ke Waq'ati Jamal. Dan peperangan tersebut dijuluki dengannya karena Aisyah menunggangi onta. Peperangan yang terjadi antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Artinya sesama kaum muslimin. Kubu Ali kaum muslimin, kubu Aisyah juga kaum muslimin.
Ketika Zubair bin Al-Awwam ikut hadir berdiri di perang Jamal, dia memanggilku, akhirnya aku pun berdiri di samping dia. Dan Zubair bin Awwam ketika itu di kubunya Aisyah. Dia ikut di kubunya Aisyah. Faqala ya bunayya. Kemudian Zubair bin Awwam mengatakan kepada putranya Abdullah bin Zubair, wahai ananda, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw madlumun. Wa inni la urani illa sa'uqtalu al-yawma madluman. Mulailah Zubair bin Awwam katakan kepada anaknya Abdullah, wahai ananda, sesungguhnya tidaklah terbunuh pada hari ini kecuali seorang dari kalangan baik itu zalim ataupun terdolimi. Dan sungguh aku menganggap diriku akan terbunuh pada hari ini dalam keadaan terdolimi. Dan ini inti daripada lafaz hadis berkaitan dengan judul bab. Masih akan kita baca selengkapnya kisah yang panjang ini, 2 halaman penuh. Dan dengan lafaz inilah sang penulis ingin bawakan kepada kita bahwasanya peperangan tidak sepantasnya terjadi antara sesama kaum muslimin. Karena yang terjadi adalah kalau bukan zalim dulu. Ketika terjadi peperangan antara sesama pelaku tauhid, sesama pengucap la ilaha illallah, sesama kaum muslimin, yang terjadi seperti ini, zalim atau mazlum. Baik dari kedua belah pihak. Tidak bisa mengklaim bahwasanya yang satunya zalim, yang satunya mazlum, tidak, kedua-duanya. Karena sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun peperangan yang terjadi antara pelaku tauhid dengan musuh tauhid, jelas gamblang bahwasanya diketahui zalim dan mazlumnya. Yang zalim adalah yang menyelisihi tauhid, mazlum yang mengucapkan tauhid. Jadi boleh jadikan hadis ini sebagai penutup tentang ketika seseorang dari kalangan pengucap la ilaha illallah kemudian terjadi pertumpahan darah di antara mereka, niscaya yang terjadi adalah mazlum. Dia terzalim. Lanjut hadisnya, kata Zubair bin Awwam, wa inna min akbari hammi lidini wa inna min akbari hammi ladaini. Dan sesuatu yang paling membuat aku gelisah adalah utangku. Jadi Zubair bin Awwam memiliki utang, di mana dia berfirasat bahwasanya dia akan terbunuh pada hari tersebut. Jadi dia seakan mau memberikan wasiat, pesan terakhir kepada putranya sebelum dia mengakhiri hayatnya. Dia punya firasat akan terbunuh di perang ini. Dia bilang, aku punya utang. Dan itu membuat aku gelisah. Jadi tolong selesaikan masalah utang piutangku sepeninggal aku. Akan datang nanti bahwasanya sebenarnya dia tidak sengaja untuk mengutang, wailah dia tidak punya keinginan untuk mengutang. Namun alasannya akan datang penyebutannya. Afaturra yubki dainuna min malina syai'an. Apakah terlihat bahwasanya akan tersisa utang piutangku dari harta kami sesuatu pun? Jadi di sini dia akan memberikan wasiat berupa, aku punya harta ini dan ini. Ketika aku meninggal dunia, bagikan di antara ahli warisku. Namun sebelum itu tunaikan dulu utangku. Aku punya beberapa utang. Apakah masih tersisa dari hartaku setelah dilunasi utang piutang? Bagilah sisa harta peninggalanku tersebut. Faqala, lanjut kata dia, ya bunayya bi' ma lana faqdi daini wa awsa bis-sulusi wa sulusihi li banihi, yakni bani Abdullah bin Zubair. Yaqulu sulus fa in fadla min malina fadlun ba'da qada'i ad-daini syai'un fa sulusuhu li waladik. Jadi dimulailah meninggalkan pesan warisan. Berkaitan dengan warisan,
juallah hartaku. Saya akan sebutkan secara terperinci, bahwa dia punya tanah, dia punya rumah. Juallah hartaku, kemudian tunaikan utang piutangku. Setelah itu, setelah selesai utang piutang, nah harta yang tersisa aku wasiatkan sepertiga. Ini sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah bin Zubair. Jadi untuk cucu-cucunya. Untuk cucu-cucunya Zubair. Karena kalau wasiat untuk ahli waris tidak ada. Tidak boleh untuk mewasiatkan kepada ahli waris. Ahli waris yang sudah tercatat dalam Al-Quran dan itu adalah ashabul furud, tidak boleh diberikan wasiat. Karena mereka sudah punya jatah sendiri. Bahwasanya seseorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan misalnya istri dan anak-anak. Anak-anak tidak boleh diberikan wasiat. Istri juga tidak boleh diberikan wasiat karena mereka sudah punya jatah khusus dalam Al-Quran. Yang diberikan wasiat adalah selain ahli waris. Termasuk adalah cucu. Kecuali bapaknya sudah meninggal, anak kandungnya sudah meninggal, kemudian masih tersisa di bawahnya, namanya furu'. Jadi wasiat dari warisan ditujukan kepada selain ahli waris. Yakun sepertiga dari sepertiga. Jadi dari sepertiga tersebut dibagi lagi sepertiganya untuk cucu-cucunya. Dari wasiatnya tadi. Apabila masih tersisa dari harta kami setelah pelunasan utang, maka sepertiga untuk anak-anakmu. Sepertiga untuk anak-anaknya Naam Abdullah. Qala Hisham, berkata Hisham bin Urwah, cucu dari Zubair bin Awam. Wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza ba'dha bani Zubair, Khubaybun wa Abbad. Walahu yawma idin tis'atu banin wa tis'u banat. Kata Hisham, keponakan dari Abdullah, dia menceritakan sekilas tentang silsilah anggota keluarganya. Dahulunya sebagian dari anak-anak Abdullah memiliki andil dalam anak-anak Zubair bin Awam. Termasuk adalah Khubayb, Abbad, dan hari itu meninggal dunia Zubair memiliki 9 orang anak laki-laki dan 9 orang anak perempuan. 9 orang anak laki-laki dan 9 orang anak perempuan. Dia juga memiliki 4 orang istri, nanti akan datang penyebutannya. 9 anak laki-laki, 9 anak perempuan. Totalnya anaknya seluruhnya 18 dan 4 orang istri. Kalau Abdullah, kata Abdullah yang menceritakan kisah ini, faja'ala yusini bidainihi wa yaqul ya bunayya in ajazta anhu fi syai'in fasta'in alaihi maulaya. Akhirnya si Zubair bin Awam mulailah mewasiatkan kepadaku tentang utang piutang dia, seraya berkata, wahai putraku, apabila engkau tak sanggup untuk melunasi utangku, maka minta pertolonganlah kepada maulaku. Maula di sini artinya adalah pembela, pelindung, penolong yang mengurusi. Minta pertolongan kepada maulaku. Qala, kata Abdullah bin Zubair sang anak, fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulak. Qala Allah. Abdullah mengatakan, aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh si Zubair, yakni bapakku, dengan ucapan dia maulaku. Sampai aku bertanya kepada dia, wahai ayahanda, siapa yang kau maksud dengan maulamu? Zubair mengatakan, Allah. Allah adalah maulaku, penolongku, pembelaku. Jadi isyarat dari Zubair bin Awam bahwasanya kalau engkau tidak mampu untuk melunasi utang piutangku, maka minta tolonglah kepada Allah. Qala fa wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair ikdi anhu dainahu fa yaqdi. Dan demi Allah, tidaklah aku terjerumus ke dalam satu permasalahan paceklik berkaitan dengan utang piutang Zubair kecuali aku berdoa dan aku katakan, wahai maulanya Zubair, lunasilah utangnya,
Akhirnya maulanya Zubair melunasi utang si Zubair. Jadi sepertinya dilakukan oleh orang yang terlilit utang, kembali kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah. Datang juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia juga ceritakan kepada murid-muridnya, bahwasanya barang siapa memiliki utang, meskipun utangnya tersebut seisi bumi, ketika dia berdoa dengan doa ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melunasi baginya doa tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik waqfini amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kepadaku dari yang halal-halal selain yang harammu. Tunaikanlah kebutuhanku dari engkau, jangan dari selain engkau. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah. Lanjut hadisnya, kata Abdullah, faqutila Zubair radhiyallahu anhu wa lam yada dinaran wala dirhaman. Akhirnya ketika itu Zubair pun terbunuh dan dia tidak meninggalkan satu dinar pun, tidak meninggalkan satu dirham pun. Dalam bentuk mata uang dia tidak meninggalkannya. Namun dia memiliki beberapa lahan. Illa aradina minhal ghabah wa ihda asyarata daran bil Madinah. Wadaraini bil Basra, wadaran bil Kufa, wadaran di Misr. Ketika Zubair bin Awam meninggal dunia, dia tidak meninggalkan harta berupa nominal uang, namun yang dia tinggalkan adalah beberapa bidang tanah masih berbentuk hutang, rimba. Nanti lahan mentah, lahan kosong. Dia juga memiliki 11 rumah di kota Madinah, 2 rumah di Basra, 1 rumah di Kufa, 1 rumah di Mesir. Rumahnya banyak sekali. 11 di Madinah, 2 di Basra, 1 di Kufa, 1 di Mesir. Sisanya sebidang tanah kosong. Masih lahan mentah berupa hutan. Qala wa inna ma kana dainuhu alladhi alayhi anna ar-rajula kana yatihi bil mali fayastawdi'uhu iyyahu fayaqulu az-Zubair la walakinahu salafun fa inni akhsha alayhi ad-dai'a wa ma liya imaratun qattu wala liya imaratan qattu wala jibayata kharajin wala syai'an illa an yakuna fi ghazwatin ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Sebenarnya dia tidak punya utang. Namun prosesi terjadi utang adalah terkadang datang seseorang menitipkan hartanya kepada Zubair. Titip. Di sekedar titip. Orang ini punya harta, dia musafar, dia meninggalkan di rumahnya, dia khawatir hilang, dia titip di Zubair. Akhirnya Zubair mengatakan, tidak, aku tidak mau titipan, tapi jadikan sebagai utang piutang. Karena aku khawatir hilang begitu saja. Artinya aku akan pergunakan uang tersebut. Hanya saja perlu engkau ketahui bahwasanya aku bukanlah seorang pemimpin yang punya gaji. Bukan juga orang yang mengumpulkan zakat yang punya gaji. Akan tetapi aku adalah orang yang terkadang ikut perang bersama Nabi SAW, terkadang bersama Abu Bakar, terkadang bersama Umar, terkadang bersama Utsman. Dari situlah aku dapat harta rampasan perang. Jadi hakikatnya utang yang ada pada si Zubair bukan karena dia sengaja utang atau meminjam, namun bermula dari ada orang yang memberikan titipan. Namun Zubair enggan, bukan menolak titipan tersebut karena dia juga mau membantu, namun dia katakan jadikanlah ini utang. Aku khawatir hilang, artinya aku akan mempergunakan harta tersebut. Namun engkau perlu ketahui, engkau mau menitipkan kepadaku. Aku bukan orang yang punya gaji bulanan, bukan juga orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan harta zakat yang memiliki penghasilan. Namun aku memiliki penghasilan terkadang aku ikut perang, baik itu bersama Nabi SAW, bersama Abu Bakar, bersama Umar, atau bersama Utsman, dan dari situlah aku mendapatkan harta rampasan perang.
Qala Abdullah bin Zubair fahasibtu ma alaihi min ad-daini fawajadtuhu alfin wa mi'ati alfin. Ini istilah zaman dahulu. Nah, istilah zaman sekarang miliun. Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa akhirnya aku pun menghitung jumlah hutang milik Zubair. Total hutang yang dia miliki adalah 2.200.000. 2.200.000. Alfai alfin. Kalau alfu alfin 1.000 ribuan. Nanti 1.000 30 tambah alfin berikutnya 1.000 lagi 60. Bahasa kita sekarang 1 juta. Sini alfai 2.000 ya artinya 2 juta. Nah, utang total milik Zubair bin Awam adalah 2.200.000. Qala kata Abdullah bin Zubair yang mengisahkan hadis ini, mengisahkan kisah ini dan kisah itu adalah kisah bapaknya sendiri. Falaqiya Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair. Akhirnya Hakim bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin Zubair, sepeninggal bapaknya. Hakim bin Hizam juga adalah seorang sahabat. Faqala kata Hakim bin Hizam, ya bin akhi, kam ala akhi min ad-daini? Faqatama. Hakim bin Hizam bertanya kepada Abdullah bin Zubair, wahai anak saudaraku. Bahasa kita, wahai keponakanku. Karena dia menganggap Zubair bin Awam adalah saudaranya. Wahai anak saudaraku, berapa utang milik bapakmu? Milik Zubair. Milik saudaraku. Ini Zubair. Namun Zubair menyembunyikannya. Dia mengatakan mi'atu alfin. Dia mengatakan jumlah namun lebih sedikit dari jumlah yang sebenarnya. Cuma 100.000. Padahal ada berapa tadi? 2.200.000. Faqala Hakim memberikan sanggahan, wallahi ma ura amwalakum tas'u li hadhihi. Hakim bin Hizam memberikan jawaban bahwasanya aku menganggap harta kalian tidak akan bisa untuk melunasi jumlah ini. 100.000 saja menurut Hakim bin Hizam sudah banyak. Apalagi utang Zubair membludak sampai angka 2.200.000. Dia menyembunyikan 100.000. Dia hanya menyembunyikan 100.000. Itu saja dia katakan oleh Hakim bin Hizam bahwasanya belum tentu cukup. Qala Abdullah, akhirnya Abdullah berkata lagi dengan sejujurnya, afara'aitaka in kanat alfai alfin wa mi'atai alfin? Bagaimana anggapan engkau seandainya utangnya itu betul memiliki nominal 2.200.000? Dia sebutkan secara hakikatnya. Qala ma urakum tutuquna hada fa in ajaztum an syai'in minhu fasta'inu bi. Akhirnya Hakim bin Hizam mengatakan bahwasanya sungguh kalian tidak mampu untuk melunasi jumlah nominal utang tersebut. Apabila engkau butuh sesuatu, minta tolonglah kepadaku. Jadi dia menawarkan, kalau butuh bantuan, minta kepadaku, aku akan bantu. Qala wa kana Zubair ishtara al-ghabata bi 70 wa 100 alfin faba'aha Abdullah bi alfin wa 600 alfin. Dahulunya Zubair membeli tanah yang masih lahan mentah tersebut berupa hutan. Dia beli dengan angka 170.000. 170.000. Sebidang tanah masih berbentuk hutan, lahan mentah. Kemudian Abdullah bin Zubair menjualnya dengan harga 1.106.000. Alfi alfin wa sittin wa mi'ati alfin. 1.106.000. Artinya dia jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli si Zubair. Namanya tanah dari hari ke hari semakin tinggi harganya. Artinya dia dapat keuntungan di situ. Tsumma qama faqala man kana lahu 'ala Zubair haqqun falyuwafina bil ghabah. Kemudian Zubair setelah menjualnya, Abdullah setelah menjualnya dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang memiliki hak terhadap Zubair,
Ya, artinya siapa yang memiliki piutang dari Zubair, Zubair pernah berutang kepada dia, maka tunaikanlah. Maka minta tebuslah ya dari tanah yang dia jual tadi oleh si Abdullah. Fa'atahu Abdullah bin Ja'far wa kana lahu 'ala Zubair 400,000. Faqala li Abdullah in syi'tum taraktuha lakum. Qala Abdullah la. Qala fa in syi'tum ja'altumuha fima tuakhiruna in akhartum. Qala Abdullah la. Qala faqta'u li kit'atan. Faqala Abdullah laka min hahuna ila hahuna. Ketika Abdullah menawarkan bahwasanya siapa yang punya urusan utang piutang dengan si Zubair, datang ke sini, kita akan tunaikan sebagai anggota keluarga. Akhirnya Abdullah bin Ja'far, putra dari Ja'far bin Abi Thalib, keponakan dari Ali bin Abi Thalib, datang mendatangi Abdullah dan tadinya dia punya piutang. Nah, dia punya piutang, artinya dia punya harta yang ada pada si Zubair dengan nominal 400.000. 400.000. Abdullah katakan, kalau engkau mau, Abdullah yang pertama ini, Abdullah bin Zubair, kalau engkau mau aku akan akhirkan. Tidak, jangan. Kalau engkau mau aku akan tunda itu pembayarannya. Tidak. Akan tetapi kata dia, berikanlah aku sebidang tanah dari tanah milik Zubair tadi yang masih berbentuk hutan. Akhirnya Zubair atau Abdullah memberikan dia batasan bahwasanya punyamu dari batasan sini sampai ke batasan sana, ambil. Itu punyamu. Qala fa ba'a minha faqada dainahu fa'awfa. Akhirnya ditunaikan punya Abdullah bin Ja'far. Utang Zubair bin Awam pada Abdullah bin Ja'far lunas. Wa baqiya minha 4 ashumin wa nisfun. Dan tersisa dari tanah yang rencananya mau dijual tadi masih tersisa 4 bagian, 4,5 bagian. Setelah dibagi-bagi ada 4,5 bagian. Faqadima ala Muawiyah indahu Amr bin Utsman wal Mundhir bin Zubair wa Ibnu Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah kam quwimatil ghabah. Akhirnya Abdullah bin Zubair datang kepada Muawiyah, dan di sisi Muawiyah ada Amr bin Utsman, ada Mundhir bin Zubair, ada Ibnu Zam'ah. Kemudian Muawiyah berkata, dia bertanya, dia mau penawaran bahwasanya berapa tersisa dari tanah milik Zubair yang rencana mau dijual tadi dengan harga 1.106.000. Qala kata Abdullah, kullu sahmin 100,000. Aku mau jual seharga satu bagian 100.000. Qala kam baqiya, kalau begitu sisa berapa bagian? 4 ashumin wa nisfun. Masih tersisa 4,5 bagian. Berarti kalau total satu bagian 100.000, berarti masih ada harga nominalnya 450.000. Nah, qala Mundhir bin Zubair qad akhadtu sahman bi 100,000 wa qala Amr bin Utsman qad akhadtuha sahman bi 100,000 wa qala Ibnu Zam'ah qad akhadtu sahman bi 100,000. Akhirnya 3 orang tadi yang pertama. Nah, Amr bin Utsman mengatakan aku telah mengambil. Aku akan ambil satu bagian dengan harga 100.000. Berikutnya juga Mundhir mengatakan aku akan ambil satu bagian dengan harga 100.000. Yang terakhir juga Ibnu Zam'ah juga mengatakan bahwasanya aku telah membeli dengan harga 100.000. 3 bagian telah laku. Faqala Muawiyah kam baqiya? Faqala sahmun wa nisfun. Kemudian Muawiyah terakhir berkata, kalau gitu masih tersisa berapa? Abdullah memberikan jawaban bahwasanya masih tersisa 1,5 bagian. Qala qad akhadtuha bi 50 wa 100,000. Kata Abdullah, masih tersisa 1,5. Kemudian kata Muawiyah, aku akan membelinya dengan harga 150.000. Dari 4,5 yang total satu bagiannya 100.000. Habis terjual kepada 4 orang ini. Qala wa ba Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bi 600,000. Namun Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya juga. Dia menjual bagiannya, Abdullah bin Ja'far yang telah mendapat bagian tadi. Dia menjual kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Jadi sedikit. Falamma faraga Ibnu Zubair,
min qada'i dainihi. Qala Banu Zubair iksim bainana wa mirasana. Iksim bainana mirasana. Ketika selesai dari urusan utang piutang milik Zubair, akhirnya anak-anak keturunan Zubair mengatakan yang tersisa adalah warisan kami. Kalau begitu silahkan dibagi. Qala la, Abdullah mengatakan tidak. Wallahi la uqsimu bainakum hatta unadiya bil mausimi arba'a sinin. Ala man kana lahu ala Zubairi dainun falyatina wal naqdihi. Aku belum mau membaginya kecuali setelah melewati 4 musim haji. Aku akan datang ke musim haji dan aku akan memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya barang siapa yang memiliki urusan utang piutang dengan Zubair, silahkan datangi ahli warisnya, anggota keluarganya, kami akan melunasinya. Dan dia melakukan hal itu. Qala faja'ala kulli sanatin yunadi bil mausim. Akhirnya Abdullah setiap tahun haji, selama 4 tahun dia mendatangi musim haji dan dia memberitahukan tentang urusan utang piutang milik Zubair di musim haji. Jangan sampai ada orang di luar kota yang punya hak. Padahal ahli warisnya sudah minta, dia katakan tidak. Selama 4 tahun aku akan memanggil orang-orang yang masih memiliki urusan utang piutang. Falamma madha 4 sinin qasama bainahum. Setelah lewat 4 tahun yang dijanjikan oleh Abdullah, barulah dia membagi harta warisan milik Zubair kepada anak-anaknya, ahli warisnya. Qala fa kana lizubair 4 niswatin wa rafa'a thulutsa fa asaba kullu imra'atin alfin wa mi'ata alfin. Fa jami'u malihi 50,000 wa mi'ata alfin. Kemudian kata Abdullah terakhir bahwa dahulunya Zubair memiliki 4 orang istri. Dari 4 orang istri ketika meninggal dunia mereka mendapati sepertiga bagian dari harta milik Zubair. Masing-masing dari 4 orang tersebut dibagi dari sepertiga, dibagi 4, masing-masing mendapati 1.200.000. 1.200.000. Dan total seluruh harta Zubair dari tanah yang telah dijual, rumah yang telah dijual, seluruhnya berjumlah 50,000 berarti 5 miliar. Nah, atau 50 miliar 200. Nah, 50,000 wa mi'ata alfin atau 50 juta 200.000. Angka di uang tersebut. Nominal angka uang di zaman tersebut. Titik sampai di sini hadis yang telah kita baca barusan dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Zubair mengisahkan tentang kisah dia dan bapaknya ketika meninggal dunia dan membagikan harta warisan milik Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian barakallahu fikum jami'an dengan pembawaan hadis ini sang penulis inginkan dari lafaz yang pertama bahwasanya Zubair bin Awam mengatakan bahwasanya kisah dia di perang Jamal karena terjadi perang Jamal antara peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Artinya pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihaknya Aisyah sama-sama kaum muslimin. Jadi mengatakan bahwasanya orang yang terbunuh di perang tersebut baik itu dari kedua belah pihak, siapapun dia, entah terdolimi ataupun yang mendolimi. Artinya dia tidak berani untuk menetapkan bahwasanya yang ini dolim, yang ini mazlum. Dua-duanya ada ambil andil dalam hal tersebut karena dengan alasan bahwasanya yang bisa dipastikan bahwasanya ini dolim atau mazlum adalah dari peperangan yang terjadi antara orang muslim dan orang kafir. Artinya pelaku tauhid dan orang-orang yang memusuhi tauhid dari musuh-musuh tauhid itu bisa dijelaskan bahwasanya yang ini muslim berarti dia ketika terbunuh terdolimi, yang ini adalah orang kafir atau penyelisih tauhid berarti ketika dia terbunuh atau dia adalah orang yang dolim. Sedangkan peperangan yang terjadi antara sesama kaum muslimin karena sesama pelaku tauhid inilah yang terjadi karena berkaitan dengan judul bab yang sedang kita kaji. Hukum asalnya adalah tidak boleh untuk membunuh para pelaku tauhid, orang-orang yang telah mengucapkan tauhid, orang-orang yang mengamalkan tauhid secara zahirnya. Dan dari sini juga diambil kesimpulan bahwasanya ketika dia menyelisihi tauhid, mafhumul mukhalafah dari hadis ini, ketika dia adalah penyelisih tauhid, maka halal darahnya untuk ditumpas. Barakallahu fikum jami'an. Dengan demikian berakhirlah judul bab ini dengan pembacaan hadis terakhir ini, dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita lanjut dengan hadis yang lainnya pula dengan judul bab yang berbeda. Wallahu taala alam bisawab.
Nah, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.